Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afila Zukaira dengan NIM 23031102776. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek dengan judul Penerapan Algoritma di Bisken dalam Pengelompokan Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau berdasarkan indikator pendidikan tahun 2024. Baik, pertama saya ingin menjelaskan dengan latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan mendukung pembangunan nasional. Meski pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun, kesenjangan pendidikan antar wilayah masih terjadi. Untuk memahami perbedaan tersebut secara objektif, digunakan analisis clustering yang menggunakan wilayah berdasarkan indikator pendidikan. DB-scan menjadi salah satu metode yang tepat karena membentuk kelompok berdasarkan kepadatan data, tidak memerlukan jumlah klaster di awal, mampu menangani bentuk kelompok tidak beraturan, serta mendeteksi outlier. Dengan DB-scan, pemetaan kondisi pendidikan kabupaten atau kota dapat dilakukan lebih akurat, sehingga pola kesetaraan dan ketimpangan pendidikan terlihat jelas dan dapat mendukung perencanaan kebijakan yang lebih tepat. Baik, kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi dan distribusi indikator pendidikan antara kabupaten kota di Provinsi Riau berdasarkan data yang tersedia. Berikutnya, bagaimana penerapan algoritma DB-scan dapat digunakan untuk melakukan pengelompokan wilayah berdasarkan kemiripan indikator pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana hasil pengelompokan yang diperoleh dapat menggambarkan pola pemerataan dan perbedaan karakteristik pendidikan antar wilayah di Provinsi Riau. Nah, tujuan dari penelitian yang sudah dilakukan, yang pertama menganalisis kondisi dan distribusi indikator pendidikan pada kabupaten kota di Provinsi Riau sebagai dasar pengelompokan wilayah. Yang kedua, menerapkan algoritma DB-scan dalam proses pengelompokan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristik indikator pendidikan. Dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil pengelompokan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola pemerataan, perbedaan, serta karakteristik pendidikan antar wilayah di Provinsi Riau. Nah, di sini juga terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut BPS tahun 2022 dan Kemendikbudristek tahun 2023, kondisi pendidikan dinilai melalui indikator seperti APK yang menggambarkan daya tampung APM yang menunjukkan ketepatan jenjang sekolah, serta APS yang menilai keterlibatan penduduk dalam pendidikan. Indikator capaian seperti RLS dan HLS juga digunakan untuk melihat kualitas pendidikan, ditambah jumlah sekolah, guru, dan siswa sebagai ukuran sarana dan tenaga pendidik. Seluruh indikator ini penting untuk menilai pemerataan pendidikan, mengingat kesenjangan antar wilayah masih terjadi di Indonesia. Yang kedua ada pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan besar terutama di wilayah 3T. BPS 2023 mencatat bahwa kesenjangan partisipasi sekolah antar wilayah masih jelas terlihat, termasuk di Provinsi Riau. Meski memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, Riau menunjukkan perbedaan signifikan antar kabupaten kota pada indikator APK, APM, dan APS. Kota Pekanbaru dan Dumai memiliki partisipasi tinggi, sementara daerah seperti Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kuantan Singingi lebih rendah. Ketimpangan pada indikator APK, APM, APS, RLS, HLS, jumlah sekolah, guru, dan siswa mencerminkan perbedaan akses dan mutu pendidikan. Karena itu, diperlukan analisis berbasis data untuk mengelompokkan wilayah dengan karakteristik pendidikan serupa. Berikutnya ada clustering. Clustering adalah metode unsupervised learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa label kelas. Dalam pendidikan, teknik ini digunakan untuk melihat pola antar wilayah berdasarkan indikator seperti APK, APM, APS, RLS, HLS, serta jumlah siswa guru dan sekolah. Proses clustering mencakup pemilihan variabel, pengukuran jarak, pemilihan algoritma, dan evaluasi. Dibandingkan KMIS dan hierarki clustering, metode berbasis kepadatan seperti DB-scan lebih unggul karena mampu mengenali bentuk klaster, tidak beraturan, dan mendeteksi outlier. Dengan DB-scan, kabupaten atau kota di Riau dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan indikator pendidikan untuk menggambarkan pemerataan pendidikan secara lebih objektif. Kemudian, DB-scan
DB-scan adalah algoritma pengelompokan berbasis kepadatan yang mengelompokkan titik-titik berdekatan dan menandai outlier sebagai derau. Dalam penelitian ini, DB-scan digunakan untuk mengelompokkan kabupaten kota di Riau berdasarkan indikator pendidikan. Metode ini cocok untuk data pendidikan yang heterogen sehingga dapat mengidentifikasi klaster wilayah serupa serta mendeteksi daerah dengan kondisi ekstrim. Hasilnya membantu melihat pola pemerataan pendidikan secara lebih objektif. Kemudian ada Key Nearest Neighbor, yang biasa disebut dengan KNN. KNN adalah algoritma supervised learning non-parametrik yang memprediksi berdasarkan tetangga terdekat, baik untuk klasifikasi maupun regresi. Dalam analisis clustering, KNN digunakan untuk membantu menentukan nilai epsilon pada DB-scan melalui K-distance plot, di mana titik siku menunjukkan nilai epsilon optimal. KNN juga dapat menjadi pembanding hasil klasterisasi DB-scan sehingga pola jarak antar wilayah dapat dievaluasi secara konsisten. Dalam penelitian ini, KNN membantu menentukan epsilon secara lebih akurat dan memperkuat hasil pengelompokan kabupaten kota di Riau berdasarkan indikator pendidikan. Dan yang berikutnya yaitu silhouette score. Silhouette score digunakan untuk menilai kualitas klaster dengan membandingkan kedekatan suatu data terhadap klasternya sendiri dan klaster lain. Nilainya berkisar dari min 1 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan klaster yang baik, nilai 0 berarti berada di batas klaster, dan nilai negatif mengindikasikan salah pengelompokan. Metode ini umum dipakai untuk mengevaluasi dan membandingkan performa berbagai algoritma clustering, termasuk DB-scan. Dalam penelitian ini, silhouette score digunakan untuk menilai kualitas klaster DB-scan pada kabupaten kota di Riau. Skor tinggi menunjukkan bahwa pengelompokan berdasarkan indikator pendidikan sudah representatif dan terpisah dengan baik, sehingga dapat menggambarkan pemerataan pendidikan secara akurat. Baik, kita masuk ke metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengolah data numerik indikator pendidikan. Analisis dilakukan menggunakan algoritma DB-scan guna mengelompokkan kabupaten kota di Provinsi Riau berdasarkan kemiripan indikator pendidikan, sehingga diperoleh gambaran objektif mengenai pola dan pemerataan pendidikan di wilayah tersebut. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik melalui publikasi resmi tahun 2024 yang memuat data indikator pendidikan pada tingkat kabupaten kota di Provinsi Riau. Data tersebut mencakup variabel-variabel kuantitatif yang mempresentasikan kondisi pendidikan seperti angka merek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan indikator lain yang relevan. Objek penelitian mencakup 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, yaitu ada Kuantan Singingi, Indragiri Hulur, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rongkahin Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan algoritma density-based spatial clustering of application with noise atau yang biasa kita sebut DB-scan dengan bantuan metode Key Nearest Neighbor untuk menentukan nilai epsilon secara optimal. Implementasi dilakukan menggunakan RStudio. Proses pengelompokan kabupaten kota dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, pra-pemrosesan data, proses klasterisasi menggunakan algoritma DB-scan, serta interpretasi hasil pengelompokan untuk memahami pola dan karakteristik dari setiap klaster yang terbentuk. Penelitian ini menggunakan data BPS yang diproses melalui tahap pembersihan dan standarisasi. Klasterisasi dilakukan dengan algoritma DB-scan menggunakan nilai epsilon dari metode KNN untuk mengelompokkan wilayah dan mendeteksi outlier. Nah, variabel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu ada Y, yaitu indeks pembangunan manusia, X1 angka partisipasi kasar SD, X2 angka partisipasi kasar SMP, X3 angka partisipasi kasar SMA, X4 angka partisipasi murni SD, X5 APM SMP, X6 APM SMA, X7 angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun, X8 angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun, X9 angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun, X10 jumlah murid SD, X11 jumlah murid SMP, X12 jumlah murid SMA, X13 jumlah guru SD, X14 jumlah guru SMP, X15 jumlah guru SMA, X16 sampai X18 adalah jumlah SD sampai jumlah SMA, X19 rasio murid terhadap guru SD, X20 rasio murid terhadap guru SMP, X21 rasio murid terhadap guru SMA, X22 rata-rata lama sekolah, dan X23
adalah harapan lama sekolah. Jadi total variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 23X dan 1Y. Nah, berikutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada tahap pertama, kita melihat analisis korelasi dan pemerataan indikator pendidikan. Dapat dilihat pada hasil korelasi di samping, menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pendidikan saling berkaitan kuat, ditandai oleh dominasi warna biru pada heat map, HLS dan RLS atau yang biasa kita sebut memiliki korelasi sangat tinggi, menandakan daerah dengan rata-rata lama sekolah tinggi juga memiliki harapan lama sekolah yang besar. APK dan APM antar jenjang pun berkorelasi positif, menunjukkan peningkatan partisipasi di satu jenjang diikuti jenjang lain. APS, berbagai kelompok usia, serta hubungan antara jumlah murid, guru, dan sekolah juga menunjukkan pola yang serupa. Secara keseluruhan, seluruh indikator pendidikan bergerak searah, sehingga daerah dengan kualitas pendidikan tinggi cenderung unggul pada hampir semua aspek pendidikan. Berikutnya, kita melakukan penentuan nilai epsilon. Dapat dilihat pada grafik, grafik tersebut digunakan untuk menentukan nilai epsilon pada DB-Scan. Nah, pada grafik tersebut menunjukkan peningkatan jarak yang stabil lalu naik tajam setelah sekitar titik ke-10. Titik tekukan berada di sekitar nilai 6,2 sehingga epsilon dengan 6,2 dipilih sebagai nilai optimal untuk membedakan titik klaster dan outlier. Berikutnya, kita melakukan evaluasi kualitas klaster atau yang biasa disebut silhouette score. Grafik silhouette score menunjukkan kualitas pemisahan klaster hasil LibScan. Sebagian besar data memiliki nilai silhouette score di atas 0,4 dengan rata-rata sekitar 0,45, yang menandakan struktur klaster cukup baik. Beberapa titik dengan SI rendah mengindikasikan data yang kurang tepat klasternya atau berada di batas antar klaster. Secara keseluruhan, kualitas klaster di DB-Scan sudah cukup baik, namun masih bisa ditingkatkan melalui penyesuaian parameter seperti epsilon atau min PTS. Nah, berikutnya ada visualisasi hasil klaster DB-Scan. Grafik menunjukkan hasil DB-Scan dengan dua klaster. Klaster utama yaitu biru yang berisi sebagian besar data dan satu titik merah yang terpisah jauh sebagai outlier. Yang ini. DB-Scan berhasil membentuk satu klaster yang jelas serta mendeteksi satu anomali di luar pola data. Nah, berikutnya terdapat hasil pembentukan klaster dan identifikasi outlier. Nah, dapat dilihat pada tabel, terdapat satu outlier yaitu Pekanbaru. Tabel di samping menunjukkan bahwa kota Pekanbaru menjadi satu-satunya outlier, sementara daerah lain masuk dalam satu klaster utama. Hal ini menandakan bahwa distribusi data Pekanbaru berbeda dan memiliki kerapatan yang lebih rendah dibandingkan kabupaten kota lainnya menurut DB-Scan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Provinsi Riau masih timpang antar wilayah. Kota Pekanbaru dan Dumai memiliki capaian indikator pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten seperti Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Korelasi antar indikator juga kuat, menandakan bahwa peningkatan pada satu aspek pendidikan cenderung diikuti aspek lainnya. Dengan DB-Scan, pengelompokan kabupaten kota dapat dilakukan secara objektif tanpa menentukan jumlah klaster terlebih dahulu. Hasilnya terbentuk satu klaster utama yang berisi sebagian besar wilayah, serta satu outlier yaitu Kota Pekanbaru yang memiliki capaian jauh lebih tinggi. Nilai silhouette score sekitar 0,45 menunjukkan kualitas klaster cukup baik meskipun masih dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan, DB-Scan terbukti efektif untuk mengungkap pola pemerataan dan ketimpangan pendidikan di Riau serta membantu dasar perumusan kebijakan berbasis data. Nah, saran dari dilakukannya penelitian ini yaitu pemerintah Provinsi Riau perlu meningkatkan pemerataan pendidikan, terutama di daerah dengan capaian rendah seperti Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Upaya penting meliputi perbaikan sarana prasarana, pemerataan guru, bantuan pendidikan, dan pemanfaatan teknologi untuk daerah terpencil. Hasil klasterisasi DB-Scan dapat menjadi dasar kebijakan berbasis data, di mana wilayah dengan karakter serupa mendapat program yang sama dan Pekanbaru sebagai outlier dapat dijadikan contoh praktik terbaik. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memperjelas hasil yang telah dipaparkan, selanjutnya saya akan menunjukkan proses analisisnya secara langsung melalui
program RStudio. Pertama, kita harus menginstal dulu library-nya, lalu kita import data dari Excel. Nah, ini hasil datanya, hasil importnya. Kemudian kita melakukan standarisasi data, sehingga output yang dihasilkan seperti ini. Terdapat variabel-variabel yang kita gunakan. Kemudian kita juga melihat korelasi antar variabelnya, seperti ini. Kemudian kita melakukan tahapan penentuan nilai epsilon, seperti ini. Kemudian kita melakukan percobaan nilai, dan didapatlah hasil seperti ini. Dan kita juga melakukan visualisasi, membentukkan cluster dengan DB-Scan, sehingga didapat hasil seperti ini. Lalu kita melakukan evaluasi dengan silhouette score, dan mendapat visualisasi seperti ini yang ada pada PPT. Dan ini juga. Nah, baik. Sekian yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.